Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 177, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan jika kalian menghadap, kepala kalian menghadap ke timur maupun ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun kebaikan sejati itu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina wa atal mala ala hubbi. Begitu juga bagi mereka yang percaya kepada para malaikatnya Allah, kitab-kitab sucinya Allah, dan para nabinya Allah. Begitu juga mereka yang selalu menunaikan hak dari harta mereka kepada orang-orang yang ia cintai. Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Baik dari kalangan kerabat mereka sendiri maupun anak-anak yatim, kaum fakir dan miskin, orang yang
sa'ilina wa fil riqab, peminta-minta maupun hamba sahaya. Wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berusaha menepati janji yang mereka buat dengan orang lain. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, selalu sabar dalam menghadapi setiap masalah dan setiap keadaan. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun, merekalah yang benar-benar mendapatkan kebaikan sejati, dan merekalah pula orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sedikit penjelasan sebagaimana yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari saat beliau bertanya kepada Rasulullah, ma huwal iman? Maka Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, datang seorang tabi'in bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ma huwal iman? Abu Dzar Al-Ghifari pun membaca ayat yang sama seperti Rasulullah bacakan kepada dia pada saat dulu Abu Dzar bertanya pertanyaan yang sama kepada Rasulullah. Walaupun orang tersebut kemudian menyanggah, saya tidak bertanya tentang kebaikan, yang saya tanya itu tentang iman. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari menurut di dalam riwayat hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, beliau berkekeh, bersikeras, dulu juga saya pernah bertanya yang sama kepada Rasulullah, dan saya juga bertanya, ya Rasulullah, saya tanya tentang kebaikan, bukan saya tanya tentang iman, bukan kebaikan. Tapi Rasulullah SAW tetap menjawab dengan surat Al-Baqarah ayat 177. Dari sinilah Bapak Ibu nanti para ulama tafsir menyimpulkan iman itu tidak cukup dengan lisan, dan juga tidak cukup dengan qalbu, iqraru bil qalbi wa nutqu bil lisani, tetapi juga iman perlu amal, wal amalu bil jawarih. Maka di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut wa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan sejati itu bukanlah yang menghadap wajah ke barat dan ke timur, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan sejati itu bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, para nabi, kitab-kitabnya suci yang Allah turunkan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbi, itu sudah masuk amalan Bapak Ibu. Begitu juga menunaikan kewajiban atas harta mereka kepada orang-orang yang ia senangi, dzawil qurba wal yatama wal masakin, baik fakir miskin, orang-orang yatim maupun orang dalam perjalanan. Begitu juga seterusnya, wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji. Jadi tidak cukup iman itu dengan hanya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, yakin dia beriman kepada Allah, tapi tidak pernah melakukan amal soleh. Itulah sebab kemudian berdasarkan ayat ini kata Imam Ibnu Katsir,
Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman itu dengan 3 komponen. Yang pertama as-sidqu bil qalbi atau al-iqraru bil qalbi, mengikrarkan terhadap hal-hal yang tidak kita nampak tapi kita yakini adanya keberadaannya. Percaya kepada Allah, kita tidak pernah lihat Allah. Percaya kepada hari akhir, kita masih hidup di dunia. Percaya kepada para nabi meskipun tidak pernah jumpa. Percaya kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Kita tahu ada Al-Quran tapi kita tidak pernah lihat bagaimana ayat Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Percaya kepada para malaikatnya Allah meskipun boleh dan bisa orang-orang tertentu baik nabi maupun orang soleh melihat para malaikat, seperti ibundanya Nabiullah Isa, bukan Nabi Maryam itu, tapi dia melihat sosok malaikat Jibril, padahal manusia biasa bukan nabi. Tetapi Bapak Ibu, kita meyakini malaikat itu ada meskipun kita tidak pernah berjumpa. Nah, itu syarat yang pertama daripada iman, percaya. Kalau yang memberikan kita hidup, yang merawat kita, yang menjaga kita, yang memberikan kita rezeki itu Allah. Yang kedua, tidak cukup sekedar dengan percaya, harus juga diucapkan dengan lisan. Maka harus ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fasih orang menyebut kalimat syahadatain tapi tidak percaya di dalam qalbunya, sama saja tidak beriman. Nah, maka iman ini tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu ya. Ada orang tapi yakin sekali walaupun belum ia ucapkan kalimat 2 syahadat itu, juga tidak sempurna imannya. Atau sebaliknya, ada orang percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, dan juga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi jarang sekali melakukan amal ibadah dan amal soleh, cacat juga imannya. Di dalam Islam orang seperti ini disebut dengan fasik. Orang yang beriman tapi tidak pernah beribadah dan beramal soleh namanya fasikun. Ya, orang fasik itu yang tadi tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di dalam agama ini. Itu Bapak Ibu definisi daripada iman yang diberikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentu kita berharap bersama kita ini bahagia daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita wa amal kalamu ala tafsiri hadhil ayat. Adapun penjelasan yang lebih detail terhadap ayat ini, fa innallaha ta'ala lamma amara al-mu'minina awalan bitawajjuhi ila Baitul Maqdis. Adapun sesungguhnya Allah pada saat pertama sekali memerintahkan kepada kaum mukminin agar menghadap ke kiblat ke arah Baitul Maqdis. Kita tahu bersama Bapak Ibu, kiblat pertama kita sebelum Ka'bah itu menghadap ke utara, Baitul Maqdis. Ya, bagi orang yang di Jazirah Arab, di kota Mekah, kota Madinah, Baitul Maqdis itu letaknya di bagian utara. Summa awalahu ilal Ka'bah. Di akhir perjalanan kenabiannya Rasulullah, kiblat kemudian dikembalikan oleh Allah kepada Ka'bah atas permintaannya Nabi. Berulang-ulang kali Nabi Muhammad menolehkan kepalanya ke atas langit, meminta memelas kepada Allah agar kiblat dipalingkan ke Ka'bah, ke kota Mekah. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan Nabi, turun ayat yang sudah kita juga bahas dalam beberapa pertemuan
judulnya Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, berulang-ulang kali kami telah melihat dan mendapatimu menoleh mukamu ke atas langit, meminta memelas kepada Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pada hari ini kami pulangkan kamu kepada kiblat yang kamu ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baliklah kamu menghadap ke arah Masjidil Haram, berada di selatannya kota Madinah. Nah, maka semenjak itu Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir, syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatin min ahlil kitab wa ba'dil muslimin. Timbullah keraguan-raguan terhadap keabsahan dan kebenaran agama Nabi kita Muhammad di kalangan ahlul kitab, bahkan di kalangan sebagian kaum muslimin. Muncul keraguan-raguan kekalonnya, bahkan lamsihuro legeluhu, sekali menghadap ke Baitul Maqdis, sekali menghadap ke Ka'bah. Ini yang benar mana? Yang awal sekali Bapak Ibu, yang menghembuskan keraguan-raguan itu ahli kitab, terutama dari kalangan Yahudi. Sebagian kaum muslimin yang imannya rapuh terbawa ikut arus, ya ikut-ikut ragu dengan kebenarannya Rasulullah. Dan Bapak Ibu, para sahabat Nabi dulu imannya tidak kuat semua, imannya tidak sama semua seperti Abu Bakar. Ada di antara mereka orang awam, imannya itu rapuh, dikit kena uji, ya, mereka kemudian mengeluh, bahkan sempat-sempatnya meragukan kenabiannya Muhammad. Di dalam surat Al-Imran Bapak Ibu bisa baca keterangan dari Allah, komentar dari sebagian sahabat yang rapuh imannya setelah kalahnya Nabi dalam perang Uhud. Sebagian sahabat yang rapuh imannya ini sampai tega hati berkata, wa qalu law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Sebagian dari kalangan sahabat Nabi sendiri ada yang berkata, law kanu indana, seandainya yang jadi syuhada dalam perang Uhud itu gak ikut perang bersama dengan Nabi Muhammad, mamatu wa ma'udilu, pasti mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ada yang komentar seperti itu. Emang ada Bapak Ibu manusia yang gak mati dan tidak terbunuh? Yang namanya mati itu kan wajib terjadi, cuma masalah waktu saja. Yang pertama. Yang kedua masalah tempat. Yang ketiga bagaimana caranya kita mati. Itu aja yang bedanya. Masa sampai ada orang yang beriman, notabene sahabat Rasulullah, yang berkata wa qalu law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Nah, ini untuk membuktikan ya, standar imannya para sahabat itu tidak sama semua Bapak Ibu. Ada setebal imannya Abu Bakar. Bahkan kata Nabi, Abu Bakar itu imannya begitu berat. Imannya Abu Bakar, kalau ditaruh dua gunung besar di satu sisi timbangan, tidak dan belum cukup untuk mengalahkan berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada juga sahabat-sahabat awam yang imannya itu setipis tisu Bapak Ibu. Sahabat tadi itu imannya setipis tisu. Atau sahabat yang bernama Sa'labah, yang pernah berjanji ini itu, kalau dia diberikan kelimpahan kekayaan sama Allah. Wa minhum man ahadallah, ada di antara sahabat Muhammad berjanji ini itu kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin.
sholihin, kalau kami diberikan harta yang berlimpah, lanasaddaqanna, kami akan sedekahkan harta itu di jalan Allah, walanakunanna minas sholihin, kami akan jadi orang soleh. Awalnya punya kambing 100-120 ekor. Kambing itu Pak, kalau kita punya 40 sampai 120 ekor, zakatnya itu seekor kambing. 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Kalau Bapak Ibu punya 300 ekor kambing kan nggak berat ya, keluarin zakat 3 ekor kambing nggak berat. Tapi kalau kambing kita itu Pak, jumlahnya sudah mabainal jabalaini, di antara 2 gunung, kalau ada kambing itu punya kita semua, berat nggak zakatnya? Berat. Kita yang PNS ini tidak berat keluarkan zakat 2,5%. 2,5% apa beratnya? Karena penghasilan kita 100 juta cuma 2,5% dari 100 juta itu cuma 2.500.000. Insya Allah nggak berat. Tapi kalau Bapak Ibu jadi toki, penghasilannya 1 tahun 10 miliar, 2,5%-nya itu 1 mobil Avanza 250 juta, berat juga itu. Nah, sisa alabah itu Bapak Ibu awalnya janji ini itu macam-macam lah janjinya. Dan awalnya rajin mengeluarkan zakat sampai 1 hari saat nisab zakat kambingnya itu bukan 1, 2, 3 ekor lagi Pak, tapi 1000 ekor, 1000 ekor kambing. Datang Mu'az bin Jabal diutus sama Nabi Muhammad untuk mengutip zakat dari Sa'labah. Apa dia bilang? Wah, ini Rasulullah rampas saya ini, merampok 1000 ekor kambing. Nah, itulah manusia ya. Begitu juga ujian kalangan sahabat Nabi terjadi Bapak Ibu pada saat Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Kata Imam Ibnu Katsir, syaqqa dzalika 'ala nufusi ta'ifatin min ahlil kitab wa ba'dil muslimin. Muncullah keraguan di sebagian ahlul kitab dan sebagian kaum muslimin. Fa'anzalallahu ta'ala bayana hikmatihi fi dzalik. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan hikmah di balik kenapa kiblat itu harus dikembalikan oleh Allah kepada kiblat semula yang ada di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Wa huwa annal murada innama huwa ta'atullah. Maksud dari pemindahan kiblat itu bukanlah kita hadap timur ke barat, tetapi maksud utama daripada kita kembali ke kiblatnya Ka'bah sebagai cara kita taat dan patuh kepada perintah Allah. Bagi orang yang beriman Bapak Ibu, patuh dan taatnya kita kepada perintah Allah itu tidak boleh bersyarat, tidak boleh pakai ketentuan ini itu. Patuh aja, yang namanya patuh ya patuh aja. Tasliyatun nafsi. Kenapa Allah pindah? Ya karena Allah suruh. Saya sebagai orang yang beriman siap. Kalau orang TNI aparat itu kan siap salah komandan. Belum apa-apa, siap salah. Nah, dalam konteks beriman kita harus seperti seorang prajurit yang siap dalam apapun perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah makna daripada firman Allah di dalam surat Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dapatlah bagi seorang laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau
Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih ragu-ragu ikut apa enggak. Nah, kita kadang-kadang Bapak Ibu solusi dalam agama ada ikut, solusi dalam adat atau menurut ilmu pengetahuan yang belum tentu benar kita ikut. Itu kan salah kalau kita orang yang beriman. Maka Allah nyindir kalau ada orang yang beriman ada masalah dalam hidupnya, dia cari solusi di luar agama, itu disindir keras sama Allah. Itu atas aluhum kharja, manusia selalu mencari pintu keluar dari masalah yang dia hadapi. Fakharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin, beritahu Muhammad kepada mereka sebaik-baiknya pintu keluar dari masalah hidup yang mereka hadapi itu pintu keluarnya Allah. Apa yang Allah ajarkan itulah yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu makna Bapak Ibu wa imtisalu awamirih, berusahanya kita sebagai orang yang beriman mengikuti segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah Allah itu terkadang menggoda kita untuk berpikir macam-macam, bukan punya. Nah, kadang-kadang kita kan gitu Pak. Perintahnya agak sedikit aneh, sehingga kita yang imannya rapuh ini kadang-kadang punya bukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak dapat perintah sembelih anak seperti Ibrahim. Kalau Bapak Ibu hari ini dapat perintah itu kafir semua, kita murtad semua Pak, termasuk saya. Bukan punya. Tapi Ibrahim itu tegak lurus. Begitu juga anaknya Ismail, tidak ada punya bukan anak, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Ya kalau kita kan nimbang-nimbang dulu, banyak kali pertimbangan ini itu dalam imtisalu awamiri, dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wa tawajjuhu haitsu ma wajjaha wattiba'u ma syara'a fa hadza wal birru wat taqwa wal imanul kamil. Mengikuti kemana perintah Allah agar wajah kita dihadapkan, wattiba'u ma syara'a, dan mengikuti segala macam bentuk syariatnya Allah. Fa hadza wal bir, itulah makna kebaikan sejati. Wa taqwa, itu juga makna daripada takwa. Wal imanul kamil, itu juga makna daripada iman yang sempurna. Nah, maka dijawabnya sama Allah di dalam ayat itu, ya. Laisal birra, jadi kebaikan itu bukan formalitas. Menghadap ke barat ke timur itu kan formalitas. Tapi kebaikan sejati itu Bapak Ibu yang benar-benar percaya kepada Allah dan kemudian mengucapkan kepercayaannya itu dengan lisan, dan kemudian dia amalkan apa yang dia percaya itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Bukan formalitas. Seperti orang di bank itu Pak, senyumnya teller di bank itu benar-benar baik, tulus, ataupun hanya formalitas. Kira-kira kalau Bapak Ibu nggak bawa duit ke bank, mau senyum nggak dia? Ini maaf kalau ada yang kerja di bank, tapi kan SOP-nya gitu. Coba lihat itu pegawai bank BCA itu ramahnya luar biasa. Bapak-bapak yang geeran kalau lihat senyumnya teller yang cantik-cantik di BCA itu, boleh jadi salah tingkah kita Pak. Ini kok ramah sekali dengan saya. Apa dia suka sama saya? Bukan suka sama Bapak, suka sama duitnya bapak-bapak ini. Iya kan? Betul Pak. Coba Bapak Ibu sekali pergi ke bank BCA atau bank yang lain lah, pakai baju lusuh, robek-robek,
sendal jepit, sebelah merah, sebelah putih. Bawa kantong kresek, walaupun dalam kantong kresek itu duit 1 miliar misalnya, supaya, tapi dia kata peduli nggak itu? Enggak. Dan belum tentu juga CS teller di bank itu di rumah sama ramahnya dengan suaminya seperti ramahnya dia dengan customer, belum tentu. Nah itu kebaikan yang formalitas namanya ya. Ada orang kadang-kadang saya kadang-kadang geram juga itu. Cara ngomongnya ya Allah, lebih Arab dia dari kita yang sudah lama tinggal di Arab. Bismillah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Kalau proposal yang seharusnya dia teken angka 6, 9 dia lagi dia teken itu. Tapi ketika ngomong Bismillah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, lebih fasih dia dari kita, Pak. Nah, kita yang tinggal lama di Timur Tengah aja tidak bisa sefasih itu. Ya itu formalitas. Ya, yang penting perbuatan kita itu sama nggak dengan ucapan. Kalau perbuatan dibohongin dengan atau ucapan kita dibohongin sama perbuatan, itu bukan kebenaran yang sejati, bukan kebaikan yang sejati. Nah Allah itu tidak suka topeng, Bapak Ibu. Kita boleh ngopengin manusia. Emang kita bisa ngopengin Allah? Kan enggak. Nah itu naifnya manusia. Kadang dia ngaku dirinya beriman, tapi dia ngopongin Allah. Main sinetron dia sama Allah. Sama manusia boleh lah main sinetron sandiwara, drama Korea, nangis ini, nangis itu. Di luar nanti gimana? Nah beres. Kamu bener lah ya. Jangan, sama Allah tahu itu. Jadi Allah seolah-olah mau kasih tahu kita itu ya. Fahadha wal bir wa taqwa wal iman. Itulah kebenaran, kebaikan sejati, ketakwaan sejati, iman yang sempurna. Bukan hanya sebatas formalitas menghadap ke timur ke barat. Bukan itu. Kiblat ini remeh-temeh ini kiblat. Bahkan dalam keadaan kita nggak tahu arah mata angin, Bapak Ibu, kata Allah apa? Fa'ainama kuntum fasamma wajhullah. Dimanapun kamu berada, disitulah kamu menghadap sholat, menghadap Allah. Misalnya Bapak Ibu terjebak di hutan lebat, nggak nampak itu matahari di mana, timur mana, barat mana. Di mana kita pun berada itu di situ ada Allah. Kata Allah di dalam ayat tadi. Wa laisa fi luzumi tawajjuhi ila jihati minal masyriqi ila maghribi birrun wala ta'atun. Menghadapnya kita ke timur dan ke barat itu Bapak Ibu bukan suatu kebaikan dan juga bukan suatu ketaatan illam yakun an amrillahi wa syar'i. Jika kita melakukan itu bukan demi mengikuti perintah Allah dan syariatnya Allah. Bapak Ibu menghadap kiblat, tapi gaya-gayaan aja. Kebaikan kayak itu? Ya bukan, formalitas. Ya maka di dalam ilmu tasawuf, kenapa saya senang belajar tasawuf Bapak Ibu? Kepalsuan itu paling dibenci dalam ilmu tasawuf. Dalam satu aliran tasawuf itu ada yang namanya aliran malamatiyah Bapak Ibu. Kalau saya terus terang tidak sanggup jadi malamatiyah itu. Malamatiyah itu orang yang menyembunyikan kesolehan diri dan menampilkan sebaliknya kepada khalayak. Seolah-olah orang mikir dia orang paling bangsat, padahal dialah orang paling soleh, walinya Allah itu. Jurus mabuknya dalam dunia tasawuf ya. Kalau di dunia kungfu itu ada jurus mabuk namanya. Seperti tidak bisa bersilat, padahal jurus dia mematikan. Nah, dalam tasawuf jurus mabuknya itu malamatiyah namanya. Bajunya lusuh, ya. Kelihatannya nggak pernah sholat, padahal sholatnya kalau sudah dia kerjakan nggak putus-putus. Kelihatannya nggak pernah puasa, padahal orang yang paling rajin puasa. Kenapa? Orang malamatiyah seperti itu karena menurut orang malamatiyah
menampilkan kesolehan di depan khalayak, itu akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan insentif sosial dan ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masyarakat awam ini senang gak lihat orang soleh? Senang kan? Dan pasti ketika ada orang soleh di tengah-tengah kita, kita hormati gak orang soleh itu? Nah, itu namanya insentif sosial. Kita hormati, kita dahulukan, kita prioritaskan. Dan itu sampai batas tertentu menurut kaum Muhammadiyah bisa menyebabkan fokus dia dengan Allah terganggu. Itu kan dahsyat ilmunya orang Muhammadiyah. Dan akhirnya Pak juga akan menimbulkan insentif ekonomi. Dia minta ini, minta itu, dikasih semua. Tapi fokus dia kepada Allah terganggu. Maka kalau Bapak Ibu masih senang dunia, nggak cocok sama Muhammadiyah. Ya kita Pak, semua kita kan senang sama dunia, nggak cocok sama Muhammadiyah. Nah itu mereka membongkar pertopengan di dalam dunia yang penuh sandiwara itu. Jadi tidak ada makna kita menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat, menghadap Ka'bah Baitul Maqdis. Kalau kita lakukan itu bukan untuk mengikuti perintah dan syariatnya Allah. Apa makna itu? Walihada, kalau itulah sebab Allah berfirman akhirnya Pak dalam surah Al-Baqarah 177 tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati dan seterusnya. Nah itu konteks makna dari firman Allah surat Al-Baqarah 177. Dalam hal ini, nah ini terakhir sebelum kita tutup, kata Imam Ibnu Katsir dalam pemahaman ayat yang seperti inilah semakna dengan kewajiban atau kesunnah muakkadatan kurban kita di hari raya Idul Adha. Kama qala fil adhahi wal hadaya, sebagaimana juga firman Allah saat Ia perintahkan kita berkurban atau juga menyembelih hewan dan bagi yang berhaji hewan dan, terutama kalau hajinya tamattu dan haji kiram itu wajib kena dan namanya damunuski, dan yang wajib karena konsekuensi mengambil haji tamattu dan haji kiram. Kalau haji ifrad tidak kena kecuali kalau melakukan pelanggaran namanya damu isaah. Begitu juga kurban. Kurban itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, bukan formalitas dari kurban itu yang Allah peroleh. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah pun tidak terima manfaat dari daging ataupun darah kurban yang kalian persembahkan. Bukan formalitas kurban itu. Formalitas kurban itu daging, apalagi kulit hewan, seluruh bagian dari hewan kurban itu yang dapat manfaatnya kita semua. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang diambil manfaatnya sama Allah apa? Takwanya kita yang sudah ikut perintah kurban itu tanpa ketentuan dan syarat apapun. Saya sering bilang mencontohkan Nabiullah Ismail. Saat bapaknya kasih tahu dapat perintah semalam dari Allah untuk menyembelih dirinya, Ismail itu tanpa syarat, tanpa ketentuan, dia ngomong sama bapaknya, ya abatif al-maktubmah satajiduni insyaallah minas shakirin. Lakukan apa yang semalam diperintahkan sama Allah kepada dirimu, insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Nabi Ismail gak bilang gini sama bapak, sebentar lagi lah tunggu saya nikah. Enggak ngomong itu Pak. Atau tunggu saya selesai kuliah dulu lah, atau setidaknya tunggu saya dapat jabatan dulu lah, nanti baru sembelih saya. Enggak ngomong itu, detik itu juga. Padahal Ismail masih 9 tahun. Ya itulah iman Pak. Iman itu kalau sudah masuk ke dalam diri kita, dia melampaui batas usia. 9 tahun kayak anak usia 90 tahun bicaranya. Tapi anak atau bapak usia 90 tahun gak ada iman, kayak anak yang 9 tahun Pak. Kan banyak itu, usia aja 90 tahun tapi TPA apa, ikra aja gak tamat.
Anak TPA usia 90 tahun kan banyak sekarang. Nah itu urusan imannya. Moga-moga Allah menganugerahkan kita iman ini Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, dan itu kan doa kita untuk selamat iman, ya kan? Dalam dunia dan akhirat. Moga-moga iman itulah yang akan menyelamatkan kita Pak dari berbagai macam dinamika dalam kehidupan dunia dan juga tentunya nanti di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah pengajian kita minggu depan berhubung masih hari tasyrik, kita liburkan terlebih dahulu, baru kita lanjut pada pertemuan malam Senin berikutnya lagi ya. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.